Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dona Fatia Rahmah dari kelas 23C, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teori sosiologi sastra. Apa sih yang dimaksud dengan teori sosiologi sastra ini? Mari kita simak video ini sampai habis. Sosiologi sastra adalah penelitian suatu karya sastra terhadap hubungannya terhadap masyarakat, yakni masyarakat sebagai pembaca karya sastra, masyarakat sebagai pencipta karya sastra, dan penerimaan masyarakat terhadap suatu karya sastra. Aspek sosial dalam sosiologi sastra adalah suatu telaah yang objektif dan ilmiah tentang manusia dalam masyarakat dan proses sosialnya. Aspek sosial itu menelaah cara masyarakat itu tumbuh dan berkembang. Menurut Welek dan Warren, sosiologi pengarang memasalahkan status sosial, ideologi sosial, dan lain-lain yang menyangkut pengarang sebagai penghasil sastra. Sosiologi karya sastra memasalahkan karya sastra itu sendiri, mengkaji apa yang tersirat dalam karya sastra dan apa yang menjadi tujuannya. Kemudian menurut John Hall, dalam Endaswara, aspek sosial dalam telaah sosiologi sastra mencakup moral, etika, keadaan ekonomi, cinta kasih, ketaatan beragama, dan latar belakang pendidikan. Nah, selanjutnya saya akan menganalisis novel Orang-Orang Proyek karya Ahmad Tohari dengan menggunakan teori sosiologi sastra. Yang pertama yaitu analisis etika. Dalam kutipan tersebut ditunjukkan sikap tokoh Kabul yang menjaga sopan santun terhadap teman perempuannya yang memberikan baju, sarung, sajadah, dan kopiah untuk sholat Jumat. Tokoh Kabul tersebut berusaha menjaga etika dengan sesama manusia. Selanjutnya, pada kutipan tersebut menunjukkan bahwa tokoh Basar dan istrinya menjamu tamu yang datang ke rumah dan itu termasuk ke dalam aspek sosial etika. Tokoh Basar dan istrinya menunjukkan sikap sopan santun kepada tamu yang datang. Aspek yang kedua yaitu keadaan ekonomi. Dalam kutipan tersebut, ditunjukkan bahwa latar belakang ekonomi para penduduk memang berada dalam kalangan rendah, sehingga gaya hidup mereka pun dapat dibuktikan dengan kalimat karena dengan kedatangannya anak-anak proyek mendapat hiburan murah sehingga kebutuhan hidup para penduduk membuat mereka rela meninggalkan bangku sekolah. Aspek yang ketiga yaitu cinta kasih. Dalam kutipan tersebut, menunjukkan sikap perhatian tokoh Wati terhadap tokoh Kabul, yaitu dengan memberikan perangkat sholat sebagai bentuk cinta kasih yang dimiliki tokoh Wati. Dengan begitu, sudah bisa diketahui bahwa tokoh Wati memiliki perasaan suka terhadap tokoh Kabul. Aspek yang keempat yaitu ketaatan beragama. Dalam teks tersebut, menunjukkan bahwa tokoh Kabul beserta teman-temannya akan melaksanakan sholat Jumat sebagai bukti bahwa mereka merupakan umat muslim yang masih taat dan memiliki keyakinan terhadap agama yang dianutnya, meskipun di sekitar mereka masih banyak orang yang menyeleweng dari aturan agama yang harus dipegang. Aspek yang terakhir yaitu latar belakang pendidikan. Dalam kutipan tersebut menunjukkan bahwa tokoh Kabul, Basar, dan Samad memiliki latar belakang yang tinggi sebab mereka bisa menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh gelar insinyur. Demikian penjelasan saya tentang teori sosiologi sastra ini. Salah kurangnya saya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!